Pernah nggak ada teman atau kenalan kalian yang punya foto atau video yang eksplisit dan dikirim ke pacarnya, terus pas putus disebarin? Nah, itu namanya revenge porn, guys. Assalamualaikum. Oi Besti, gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Terima kasih buat kalian yang udah mampir di channel aku, dan buat kalian yang baru singgah ke channel aku, pastikan subscribe video aku, klik like, dan nyalakan tombol loncengnya agar aku lebih semangat lagi ngontennya. Revenge porn itu ada konsekuensinya nggak sih guys? Atau malah korbannya yang rentan dipidana? Revenge porn adalah suatu bentuk balas dendam pornografi atau pornografi non-konsensual, di mana seorang oknum menyebarkan foto atau rekaman seksual eksplisit tanpa izin dan sepengetahuannya. Disebut sebagai balas dendam karena aksi ini seringkali dilakukan atas dasar motif balas dendam pada orang yang tidak disukai, misalnya mantan kekasih. Bukan hanya itu, aksi ini juga sering dilakukan untuk menghasilkan uang atau mengganggu atau memeras korban. Meski revenge porn juga bisa dialami oleh laki-laki, penelitian Cyber Civil Rights menunjukkan jika respon yang didapat perempuan lebih menyudutkan. Nggak hanya karena konsekuensi sosial dan budaya pada masyarakat yang mungkin masih membandingkan tingkah laku perempuan dan laki-laki guys. Komentar menyudutkan cenderung datang kepada perempuan sebagai kesalahan yang tidak ia lakukan. Korban revenge porn akan melakukan isolasi atau menarik diri, bahkan korban revenge porn ini mungkin kehilangan mata pencariannya guys, sebab dokumentasi pribadinya disebarluaskan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena revenge porn diklasifikasikan sebagai bentuk kekerasan seksual dan diperingatkan bisa lebih dari sekedar satu tindakan pelecehan guys. Harus gimana nih tindakannya untuk si pelaku yang udah nyebarin? Saat ini Indonesia memiliki undang-undang yang melindungi korban revenge porn. Pasal 14 UU TPKS yang mengatur tentang kekerasan seksual berbasis elektronik. Pelaku dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 200 juta. Tidak hanya itu, hukum revenge porn juga tercantum pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi yang melarang menyediakan dan menyebarluaskan konten berisi pornografi. Pada bagian lanjutan pasal 9 juga disebutkan secara jelas larangan menjadi seseorang sebagai objek pornografi, seperti yang dilansir dari IND dari hukum online. Layaknya merekam dan memproduksi pornografi, pelaku penggandaan dan penyebarluasan pornografi pun dapat dijerat pada pasal 4 ayat 1 dan pasal 29 UU pornografi. Ancaman hukuman yakni pidana penjara minimal 6 bulan hingga 12 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 250 juta dan maksimal 6 miliar guys. Selain undang-undang pornografi, pelaku revenge porn juga dapat dikenakan pasal Undang-Undang ITE. Alasannya mereka menyebarkan konten pornografi itu melalui internet guys. Jika demikian, maka pelaku dapat diancam dengan pasal 27 ayat 1 UU ITE. Perlu dicatat ya, pasal-pasal tersebut baru untuk membuat dan menyebarkannya. Jika diikuti ancaman, pelaku bisa dikenakan pasal berlapis dengan hukuman tambahan hingga 6 tahun penjara dan atau denda maksimal 300 juta. Revenge porn ini juga berdampak secara mental pada korban loh guys. Yang pertama, akan mengalami masalah psikologis. Sebuah studi mengungkapkan bahwa hingga 93% dari mereka yang terlibat dalam revenge porn memiliki tekanan emosional yang besar seperti rasa bersalah, depresi, paranoid, kemarahan, atau pikiran untuk bunuh diri guys. Dan jika mengalami masalah seperti ini, sebaiknya korban mencari bantuan dari profesional kesehatan mental. Selain itu juga dampaknya mengalami kecemasan dan isolasi. Korban dari revenge porn ini mungkin mulai menarik diri dari lingkungan sosial dan menjadi isolasi. Hal itu membuat korban merasa tidak berharga atau malu guys. Terus dampaknya yaitu pelecehan dan perusakan reputasi. Postingan revenge porn mungkin menyertakan nama korban, menautkan ke akun media sosialnya, bahkan nomor telepon. Dalam sebuah penelitian, hampir setengah dari orang yang terkena dampak revenge porn ini mengatakan orang lain telah melecehkan atau membunuh
membuntuti mereka secara online. Korban mungkin memutuskan untuk tidak melamar pekerjaan karena takut pimpinan akan menemukan gambarnya di pencarian online, guys. Nah, kalau kalian misalnya jadi korban dari penyebaran video atau revenge porn ini, kalian bisa klik report atau take down unggahan, lalu simpan bukti ancaman atau unggahan yang memuat kode intim, terus laporkan ke pihak yang berwajib. Tapi kalian akan ngelapor nggak? Karena akan terkena UU pornografi soalnya, guys, karena ada pidana untuk membuatnya juga. Meskipun pelaku penyebarannya itu orang lain ya, pastiin kalau kalian lapor, usahakan ada pendamping hukum ya, guys, dan ada pendamping mental juga sih, karena case-nya itu pasti gede banget sih. Menurut pendapat kalian gimana, guys? Tetap lebih baik lapor atau gimana? Harusnya lapor nggak sih? Supaya pelaku jadi takut. Sekian video dari aku, kalau ada yang kurang bisa ditambahkan di kolom komentar ya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.